Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi di Sapaan Gembala GKI. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Lukas Suprastowo dari GKI Klaten. Teks Alkitab yang akan mendasari di dalam pemberitaan firman pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai yang ke-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau memagari aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikianlah firman Tuhan. Suatu kali saya melayani di salah satu gereja GKI di Wonosobo, Jawa Tengah. Saya melayani doa malam. Sebagai orang yang suka naik gunung, berada di Wonosobo merupakan kesempatan yang baik yang tidak boleh disia-siakan. Selain melayani juga harus menikmati karya Allah. Maka setelah melayani saya browsing-browsing untuk melihat gunung mana sajakah yang sekiranya tidak terlalu tinggi, namun belum pernah saya mendaki ke sana dan saya akan merencanakan naik gunung. Betul, setelah saya melayani, saya istirahat sejenak. Pukul 2 dini hari, saya naik motor dari Wonosobo menuju arah Dieng. Sampailah di salah satu base camp namanya Patak Bandeng. Sampai di sana saya bersyukur karena melihat banyak pendaki yang menyiapkan diri. Saya mendaftar, kemudian bertanya, idealnya jam berapa mulai pendakian untuk bisa menikmati sunrise di puncak Gunung Prau. Sang petugas mengatakan, ya sekarang Pak, jangan sia-siakan, berangkat sekarang. Saya minum kopi sejenak, kemudian sambil berharap ada kelompok pendaki yang memulai pendakian. Tapi ternyata tidak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat sendirian, walaupun dalam hati tetap berharap bahwa ada orang lain yang mendaki bersama. Perjalanan dari pemukiman yang masih terang benderang saya lalui, nengok ke belakang tidak ada orang. Sampai di pos 1 melewati perkebunan sendirian, tidak juga ada orang. Sampai di pos yang memperjumpakan pendaki dengan hutan, dan saya pun tidak mendapati orang di belakang saya. Muncul keraguan-raguan, karena waktu itu dini hari, pancaroba, jadi anginnya kencang sekali dan saya harus menerobos hutan sendirian. Dengan sebuah tekad untuk sampai di tujuan tepat waktu, maka saya memberanikan diri. Saya masuk ke hutan yang gelap itu hanya bermodalkan senter di HP. Kemudian jalan perlahan-lahan, sesekali menengok ke belakang berharap ada orang lain yang menyusul. Tapi tidak ada. Sampai pada akhirnya saya diperjumpakan dengan dua pilihan. Ada persimpangan, mau ambil kiri, kanan, atau mundur. Dalam kebimbangan, dalam kesendirian, maka saya memilih salah satu jalur dan berharap dan terus berdoa dalam hati, Tuhan tolong berikan aku teman. Satu saat saya berjalan dengan letih,
Dan kemudian ada seekor burung yang datang mendekat. Saya menyapa selayaknya manusia. Wah, ada teman. Tapi setelah disapa ternyata malah terbang meninggalkan saya. Saya melanjutkan perjalanan dengan sesekali menengok ke belakang. Adakah orang yang berjalan di belakang saya? Dan ternyata tidak. Sampai satu kali burung itu pun kembali. Dan tidak sendirian. Ada 4 ekor burung berhenti di depan saya. Dan kemudian berjalan lebih awal di depan saya beriringan. Saya tidak begitu menyadari waktu itu. Pokoknya ya ada burung, saya anggap sebagai manusia, saya ajak bercakap-cakap, kurang lebih sekitar 20-an menit. Sampailah tiba di sebuah gerbang yang ada tulisan camping ground Gunung Prau. Betapa saya kagetnya dan sadar bahwa dalam pilihan, dalam kebimbangan, ternyata saya tidak sendirian. Memang saya tidak diiringi oleh manusia atau pendaki yang lain, tetapi ada burung, 4 burung yang ada dan berjalan mengiringi saya di depan saya, dan mereka mengiringi saya. Waktu itu saya baru ngeh dan saya katakan terima kasih saya sudah diantar sampai ke tempat ini, dan mereka terbang. Saya sampai di camping ground. Tinggal sebentar kemudian sampai di sebuah tempat di mana saya bisa menikmati dengan leluasa matahari terbit. Itu menjadi pengalaman nyata bagi saya yang berjumpa dengan alam. Namun kemudian saya refleksikan bahwa inilah pelajaran yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Ketika saya merasa sendirian, ketika saya harus diperhadapkan dengan pilihan dan punya konsep tersendiri bagaimana seharusnya Tuhan menolong saya, yaitu dengan menghadirkan para pendaki yang lain. Tapi Tuhan punya cara yang sangat ajaib, yang itu membuat pelajaran yang sangat penting di dalam hidup saya dalam mengarungi perjalanan kehidupan. Hidup manusia diperjumpakan dengan pilihan demi pilihan. Mulai dari pilihan yang simpel, benar atau salah. Kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan pilihan yang banyak, multiple choice. Kita harus memilih salah satunya. Kadang-kadang juga kita diperhadapkan dengan pilihan yang sifatnya etis. Setuju, tidak setuju. Bagaimana yang terbaik, dan seterusnya. Secara manusiawi tentu kita punya standar akan dasar dari pilihan-pilihan itu. Dan kadang kita tidak sadar, kita memohon dengan sedikit memaksa kepada Tuhan, supaya jalan yang kita pilih itu sesuai dengan yang Tuhan nyatakan. Tetapi cara pikir Tuhan, tetapi cara Tuhan berkarya, tetapi cara bagaimana Allah menyatakan kuasanya tidak selalu sama dengan apa yang dipikirkan manusia. Allah dengan kuasanya, Allah dengan hikmat yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh manusia, menyatakan kuasanya dengan sangat indah bagi mereka yang berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur, dia meyakini bahwa Allah itu Maha Tahu. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya. Allah tahu apa yang dibutuhkan umatnya ketika berdiri atau berbaring. Tuhan juga mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya sebelum lidahnya mengeluarkan perkataan. Dan keyakinan itu menguatkan, menghiburkan. Dan keyakinan itu menghantarkan orang-orang percaya untuk sampai kepada sebuah tujuan yang mulia bersama dengan Allah
melalui penyertaannya yang ajaib. Apapun pilihan-pilihan yang saudara sedang hadapi saat ini, apakah sendirian ataukah bersama dengan orang-orang terkasih, mari mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan yang Maha Tahu bahwa Dia akan menyatakan kuasa-Nya dengan sedemikian indahnya. Yang diperlukan adalah kepercayaan, iman yang teguh bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Baik. Dan yang penting saat ini bisa saya sampaikan adalah Allah kita punya cara tersendiri di dalam menyatakan kuasa-Nya untuk menghantarkan umat-Nya menuju tujuan yang mulia. Semoga setiap kita dimampukan untuk mengerti seraya meyakini betul bahwa Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepada Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, kami mohon pengampunan-Mu apabila selama ini kami sempat meragukan kekuasaan dan kemuliaan nama-Mu. Maka bersama dengan umat-Mu yang mungkin saat ini merasa sendirian, merasa diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah, maka anugerahkanlah iman kepada mereka untuk percaya pada kuasa, kekuatan, dan cara Tuhan yang ajaib. Dengan demikian, mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, melainkan dengan keyakinan Allah menyertai dan memampukan untuk menjalani kehidupan ini sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.